Baik, yang pertama mengenai rumah perubahan. Sebenarnya ada strategi demokrasi yang dilakukan melalui organisasi yang selalu formal. Ini perlu kita ingat. Kalau istilah di Jokowi itu projo. Jadi kalau pemerintahan ini masih tetap seperti yang dulu, di mana pemerintahan itu semua turbinwas pengaturan pembinaan pengawasan selalu dilaksanakan oleh aparat di bawahnya, tidak akan berubah. Kenapa? Karena aparat di bawahnya itu sudah terbawa dengan model lama. Boleh dikatakan dia 17 tahun yang lalu udah begitu. Sekarang berubah dari dilayani menjadi melayani. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan melalui perkembangan masyarakat, melalui namanya rumah perubahan. Ya, inilah peradaan daripada rumah perubahan, Pronauli, kemudian Subur Toba. Itu organisasi yang dibuat untuk mengisi kekurangan. Jadi misal nanti bupati mau kunjungan ke pasar, misal kalau ditanya itu dinas perdagangannya aman-aman Pak, baik Pak semua. Tapi rumah perubahan sebagai orang masyarakat dia tahu di sana udah bulan Pak. Tiba-tiba nanti dia datang ke sana. Kan Jokowi kan seperti itu. Nah, kira-kira dia, jadi gambarannya begitu. Memang itulah perubahan. Terus gimana mengenai adat? Nah dulu adat itu dianggap bupati itu raja. Gak mungkin lah, percayalah kalian. Apalagi dengan perubahan peradaban. Peradaban ini sudah sekarang itu sudah nggak lagi memikirkan bagaimana adat itu dilanggengkan, tapi dia lebih cocok terhadap bagaimana perkembangan digitalisasi. Tapi kita butuh adat, sehingga dibuatlah lembaga adat Batak untuk tetap eksis lembaga adat Batak ini. Kalau Salam Dolok, ya, saya kira secara konsep dan secara pelaksanaan sudah terjawab semua tahun depan. Sudah datang 2 alat berat, ya. Ya tinggal kita kawal ini. Sudah datang 2 alat berat, sudah disetujui kalau nggak salah 5 alat berat, sudah 7, sebelumnya ada 3 alat berat, sudah 10. Tinggal Salam Dolok itu jangan hanya menuntut. Era perubahan ini, apabila masyarakat yang meminta, maka dia yang butuh. Tolong ditulis ya, maka ganti rugi tidak ada. Itu di kampung saya sekarang, Bukit Pasinaran. Kalau kalian lihat itu tidak ada ganti rugi Pak, tidak ada. Maksudnya di situ bahwa sepanjang Bapak memerlukan masyarakat tidak ada ganti rugi, kita prioritaskan besok alat itu ke situ. Batu-batu yang gede ini kita siram dengan strukturisasi, semua itu mulus. Setuju? Kawal Pak. Tapi kalau ganti rugi selalu diminta, di situ hambatannya. Maka konsep yang dibuat pemerintah sekarang, daerah mana yang membutuhkan jalannya mulus, jalannya dibangun dengan JUT gitu ya, silahkan berhubungan dengan PUPR, tetapi dengan harapan, dengan catatan bukan kita yang butuh itu adalah rakyat, tidak ada ganti rugi. Kalau perlu kasih 16 meter Pak. Kalau udah gitu maju semua sih, yakin aja lihat tahun depan. Tidak ada lagi kita pembangunan infrastruktur masalah. Kalau Dolok dan jalan yang lain itu Pak, tolong kawal Pak. PU itu ada alatnya, jangan PU diam, berubah. Kalau enggak kita gantiin. Kita datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Baik, itu terang. Jadi saya kira jawabannya sudah nggak ada masalah. Salam dulu, kemudian pertokoan aman lah itu. Baru mungkin pertama kali ada pemerintahan di Kabupaten Samosir ini yang pengambilan keputusan sudah pakai voting. Itu menandakan berani berubah. Voting Pak, BPBD voting, RAPBD voting. Bahkan kemarin saya tawari Pak, kalau DPRD nggak setuju Pak, nggak usah, kembalikan kepada anggaran 2021 aja. Ini menarik anak muda ini. Nggak ada yang terlalu banyak neko-neko negosiasi. Kalau dulu negosiasi kiri kanan, pokir, macam-macam, ya sudah nggak main gitu. Biarlah kita bangun daerah ini berdasarkan kebutuhan mereka. Apa sih sebetulnya tupoksi daripada pemerintah daerah kabupaten? Mengatur, membina, mengawas. Jadi tidak ada istilah dia diam, walaupun itu jalan nasional, walaupun itu adalah aset nasional atau aset provinsi, nggak boleh dia diam. Itu untuk rakyatnya kok.
Cuma mungkin kurang tahu informasinya atau dinasnya kurang tanggap. Ayo angkat. Setiap Bapak angkat mengenai jalan nasional itu yang longsor-longsor itu Pak, tidak berapa lama pasti diperbaiki. Yang ke arah Simanindo itu diposting tulang Apirinai Baho langsung Pak diperbaiki. Kemudian tim kebersihan diperkuat, saya setuju. Saya kira Pak Bupati udah undang camat, jangan kebersihan itu ditarik lagi ke provinsi lah, ke kabupaten terlalu jauh. Maka sekarang camat ya, saya kira sudah diposting oleh camat Simanindo sama pengururan hari ini gotong royong ya. Sudah ada perubahan saya kira. Integrated Master Plan Nasional sudah ada lingkar luar pengururan ini dari Salangwan ke Rinyate dan lingkar luar. Jadi nanti kalau orang mau ke Nenggolan ke Padipi nggak perlu lagi ke pengururan Pak, langsung bypass seperti bypass Baligi. Dan itu dari setuju nasional. Tinggal sekarang mau nggak kita dulu nasorong suasana ini ulang matung ganti rugi dah. Alanan nilai tanahnya makin mahal. Ayo tolong tulis wartawan bahwa kalau ada pembangunan jalan di lingkar luar jangan ada minta ganti rugi. Karena itu kan menambah nilai tanahnya. Yakin aja kalau ada lingkar luar dari dulu gitu, sekarang harga tanah bisa 100.000. Begitu ada jalan itu langsung 500.000 Pak. Begitu ada sepak langsung 1 juta. Kan itu kan? Ayo. Jadi itu. Kemudian lingkar luar Tomo juga sudah ada. Dari Tutuk Syarong itu langsung menuju ke kaki bukit yang menuju ke Dolok. Cuma ganti rugi tanahnya selalu masih masalah. Kalau sudah ganti rugi ini kan belum tentu Pak karena ada uang. Bagi kita, coba kita rubah Pak. Apakah itu bukan kebutuhan Anda juga? Nah, maka camat sama kepala desanya nanti harus aktif. Ini kan kebutuhanmu. Jalanmu yang dibuat bagus ini nanti adalah untuk kamu membuat nilai mahal jalan tanahmu. Kecuali karena mau habis. Saya Pak 20 tahun saya di Kalimantan, udah terbesar, tidak pernah dengan rugi. 5 tahun saya di Papua, di jalan besar. Saya adalah yang dikasih negara untuk membuat Trans Papua dan Trans Kalimantan. Gak ada ganti rugi Pak. Saya bilang di Papua, kalau kita bicara hak wilayah, oke. Sekarang saya minta bukti kamu bahwa itu milikmu. Enggak ada. Milik wilayah kan berarti milik bersama. Loh kalau dibikin jalan apa saya bawa ke Medan? Enggak juga saya bilang. Jalannya di situ juga. Enggak pernah jalan Pak dipindahkan tanahnya dibawa ke pulau lain. Nah ini hanya kecerdasan Pak. Dan enggak pernah ada gagal. Maka rencana kita semua nanti jalan di desa yang diminta oleh kepala desa atau desa tidak boleh ada ganti rugi. Mending usah dibangun. Karena untung untuk dia gitu. Nah, konsep perubahan ini itulah kita undang wartawan. Dan saya kebetulan pengalaman ahlinya. Cobalah kalian percaya sama saya sekali-sekali. Jangan dibilang kalau saya komentarin mengenai pemerintahan bagaimana nasihat saya, dibilang saya adalah intervensi. Ya, kalau saya intervensi terlalu naik lah. Kalau intervensi itu kan ada konotasi negatif. Berarti saya mendapat keuntungan gitu. Enggak ada saya dapat keuntungan sampai hari ini Pak. Pemda itu saya teriak membangun sama sendiri tidak pernah dikasih Pemda sama saya Rp5. Tapi saya masih tetap aja dibilang ikut saya masih melakukan intervensi. Sama ada intervensi. Bilang ke hari ini pejabat enggak ada saya intervensi itu. Tapi saya nasihati. Kalau Anda menjadi pejabat, rubah dari layani menjadi melayani. Lingkar Tomo, mudah-mudahan tidak ada masalah akan kita bangun. Ini alat kita ada. Ini duanya ngambil sekarang. Konsepnya sudah bagus, ready untuk melaksanakannya sudah bagus. Masyarakatnya mau nggak? Ya kalau nggak mau ya, salah dorong nanti begitu taruh alat di situ siap. Nah itu lah, senang sekali saya. Terus yang ketiga, Pak Sihaloho mengenai aset provinsi, aset jalan. Saya kira begini Pak, bersyukurlah itu diambil provinsi. Tapi bukan berarti kabupaten lepas. Beberapa bulan yang lalu, Pandiko sudah datang ke pusat, ya ke untuk meminta akan dibangun 2 di sini sama Pulus. Rasanya sudah disetujui, saya nggak tahu apa sudah bisa dieksekusi. Artinya gini, walaupun dulu kita, kenapa sih mau dana provinsi, dana kabupaten, dana negara sama saja Pak, sama-sama uang rupiah.
Ya kalau ditarik hanya pengelolaannya malah senang kita, tapi kita kontrol dia. Kalau ada SMA yang tidak beres di sini, bupati harus turun tangan, wartawan turun tangan, jangan dibiarkan. Jadi sebetulnya masalah aset-aset ini hanya politik anggaran aja. Malah kalau di Jakarta itu Pak, semua jalan itu dikasih ke pusat supaya lebih bagus. Kalau kita di sini mau ditarik ke kabupaten enggak. Coba lihat Pak, rumah sakit umum dibangun daripada rusun di situ. APBN mau membangun itu, ya kan? Jadi artinya biar kita jual, karena kita ada payung hukumnya. Hanya 3 tahun lagi Pak ini. Tolong kita manfaatkan. KSPN, Integrated Master Plan KSPN itu Samosir itu paling aktif Pak. Bapak lihat kan bagaimana Tanah Ponggol nggak selesai, itu masalah pemerintah, masalah orang nggak mau kasih tanah. Ayo Pak. Jadi ini sebetulnya luar biasa Samosir ini. Ya, sekarang udah banyak secara swasta Pak ya, secara ekonomi menguntungkan, secara sosial ekonomi menguntungkan. Saya pikir sudah berdiri ya bintang 5 hotel ditutup, bintang 5 sebentar lagi akan hadir di sini, Lambersa. Dan kalau boleh, ini saya udah bilang, makanya kita mau cari kepala dinas pendapatan yang bagus, yang wawasannya luas. Pasar jangan dikelola negara. Di Batam nggak ada lagi Pak yang dikelola negara, kalah. Berikan ke swasta, kreatif, ya kan? Jadi kalau boleh pasar pengobrol itu jangan dikelola oleh negara, udah untung kalau dikelola swasta itu Pak. Kalau nggak mau kasih ke saya bangun pasar di situ. Ngomong bangku itu Pak. Ini para wisata di kali ini, nggak usah diurusi di jogging track, nggak usah diurusi pusat apa pemerintah. Kasih ke swasta 30 tahun, kita bangun ini pantai ini tidak kalah dengan Mona Lisa Pak. Bali kalah, Perth kalah, karena coba dari Tanah Ponggol sampai Batu Hoda 14 kilo kukur itu Pak. Belum ada bangunan di pinggir pantai kurang lebih 70 meter. Coba kalau itu dikasih ke swasta Pak, dikelola 30 tahun, siapa yang tidak mau? Nah itu masalahnya. Tapi orang kita masih berpikir biarlah kami kelola, APBD seolah segala-galanya. No. Tapi bagaimana urusan APBN itu bisa masuk ke Samosir, urusan provinsi bisa masuk ke Samosir oleh provinsi dananya, itu yang kita butuhkan. Jadi nggak ada masalah Pak. Mau APBD itu kecil, menurut saya ada masalah. Taruhlah naik 1 triliun Pak. Tapi kalau dikasih pusat 4 triliun, terus swasta bangun lebih besar 200 miliar, dibangun Pardan 200 miliar, udah 4,4 triliun. Apa yang kita pusingin itu? Nah itu Pak ya. Jadi ini menarik Pak perubahan ini. Kemudian hutan, sebetulnya tinggal ini Pak. Agak keregetan juga kita, karena Jokowi sudah memerintahkan memberikan prioritas terhadap hak wilayah. Cuma perda wilayah kita sampai hari ini belum selesai. Untuk wilayah itu prioritas diberikan ke rakyat, tapi terukur. Jangan juga kita peduli semua nanti hutan tini itu kan, terukur juga karena lingkungan perlu kita jaga. Tapi kalau ada wilayah SK 59 itu sudah pasti akan akan pasti bisa dieliminir sebagian melalui undang-undang perda rakyat ini. Para Baduluk sama. Sebenarnya hal-hal seperti ini sudah nggak asing Pak. Ibu kota provinsi Kalimantan Tengah itu adalah hutan lindung sampai hari ini nggak ada masalah, ya kan? Ikarap aja hutan lindung yang dikerjakan di situ oleh perkebunan investor jagung itu, lihat itu hutan lindung juga dikerjakan juga sambil kita perjuangkan melalui daripada perda wilayah ya.
kami diberikan kesempatan untuk membangun pulau besar, infrastruktur di Kalimantan, pulau terbesar dan di Papua. Dan sekarang Tuhan izinkan kami sekeluarga untuk melayani di Samosir. Doakan kita sama-sama, bersama kita bisa. Torani damandai nami morotaruri morumi ama bangun hutami gunang loas matadina masih rohani Tuhan saya dia lagi dapat tahu menderita namun tui nalagui tepuk tangan dong Batule Bona Pasoki Rupa Jongjong Rumah doa Lima tumpah kursi buat butuh Tuhan Adon Mauliate Bona Pasoki Rupa Jongjong Rumah doa Lima tumpah kursi buat butuh Tuhan